Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nuriana dengan NPM 719710379. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. Saya di sini akan menyampaikan laporan hasil praktikum dari mata kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Nur Hidayat MSI. Judul praktikum kali ini yaitu Kingdom Monera dan Protestan. Tujuan praktikum kali ini ada dua. Pada percobaan yang pertama bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan nasi basi berlendir, dan yang kedua untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi nasi basi berlendir. Sedangkan pada percobaan yang kedua bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan bak mandi atau kendi yang licin pada tepinya, dan yang kedua untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi bak mandi atau kendi yang licin pada tepinya. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu piring, kemudian sendok, dan wadah plastik, lalu handphone. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu nasi, kemudian air yang di dalamnya sudah terdapat alga. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja pada percobaan yang pertama, langkah yang utama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sendok, kemudian piring, dan nasi. Langkah yang kedua, ambillah nasi secukupnya menggunakan sendok dan letakkan di atas piring. Setelah itu, nasi didiamkan terlebih dahulu selama 2 hari. Langkah yang ketiga, diamkan nasi selama 2 hari. Kemudian langkah yang keempat, nasi yang telah didiamkan selama 2 hari ternyata mengalami perubahan. Nasi tersebut berubah menjadi nasi basi dan berlendir. Setelah didiamkan selama 2 hari, ternyata nasi mengalami perubahan, yaitu nasi menjadi berlendir dan basi. Langkah yang kelima, amati apa yang mempengaruhi dan menyebabkan nasi basi tersebut berlendir. Dan yang keenam adalah mencatat hasil pengamatan. Selanjutnya, prosedur kerja pada percobaan kedua. Langkah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan berupa sendok, wadah plastik, dan air. Langkah yang kedua yaitu ambillah air secukupnya dari bak mandi, kemudian kerok tepi bak mandi yang licin pada tepinya. Langkah yang ketiga, amati apa yang mempengaruhi dan menyebabkan tepi bak mandi tersebut menjadi licin. Langkah yang keempat, mencatat hasil pengamatan. Di sini saya akan mencontohkan pengambilan alga. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, diketahui pada percobaan yang pertama, nasi yang telah didiamkan selama 2 hari ternyata mengalami perubahan, yaitu nasi menjadi basi dan berlendir. Hal ini dipengaruhi karena adanya aktivitas
dan pertumbuhan dari mikroorganisme. Berikut beberapa teori yang sesuai dengan hasil praktikum yang telah saya lakukan. Teori yang pertama dikemukakan oleh Bartle pada tahun 1987 dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pangan. Dalam bukunya tersebut ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan nasi, yaitu waktu, kemudian suhu, kemudian air, dan pH, yang juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme sehingga menyebabkan nasi menjadi basi dan berlendir. Selanjutnya, teori yang kedua. Teori ini dikemukakan oleh Hyacinta A. Purnawijayanti pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul Sanitasi, Hygiene, dan Keselamatan Kerja dalam Pengolahan Makanan. Dalam bukunya tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pangan adalah pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Mikroba dapat ditemukan di tanah, air, maupun udara yang dapat menyebabkan kerusakan pangan dan berbahaya bagi tubuh manusia karena dapat menghasilkan racun. Mikroba dalam bahan pangan dapat mengubah komposisi bahan pangan dengan cara menghidrolisis pati dan selulosa menjadi fraksi yang lebih kecil, menghidrolisis lemak dan menyebabkan ketengikan, menyebabkan fermentasi gula serta merombak protein menjadi amonia sehingga menghasilkan bau busuk. Beberapa mikroba dapat membentuk lendir, gas, busa warna, asam, toksin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teori yang ketiga dikemukakan oleh Cathy Moir pada tahun 2020. Beliau menjelaskan bahwa pada nasi basi terdapat bakteri Bacillus cereus yang dikenal dapat mengontaminasi nasi dan membuat keracunan. Dalam kondisi lembab, bakteri ini mudah sekali berkembang. Bacillus cereus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang, aerobik, motil, beta hemolitik bakteri yang biasa ditemukan di tanah dan makanan. Bentuk bakteri pada nasi basi adalah Micrococcus, yaitu bakteri yang bentuk dasarnya adalah bulat seperti bola, berbentuk kecil dan tunggal. Pada nasi basi, bakteri yang bentuknya Micrococcus akan menjadi Diplococcus atau bahkan Streptococcus bila berhimpitan. Sedangkan berdasarkan letak flagel tidak bisa terlihat jelas dikarenakan kurangnya perbesaran yang digunakan pada praktikum kali ini. Selanjutnya, pada percobaan kedua. Pada percobaan kedua, air yang diambil pada tepi bak mandi, ternyata tepi bak mandi tersebut menjadi licin. Setelah diamati, ternyata pada tepi bak mandi tersebut terdapat alga hijau. Alga awalnya digunakan untuk merujuk kepada semua tanaman air yang sederhana. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat pada buku petunjuk praktikum tahun 2020, bahwasanya alga merupakan kelompok organisme fotosintetik paling mudah dikenali seperti rumput laut dan kelps atau tumbuhan laut berukuran besar. Alga atau protista fotosintetik memiliki beragam warna dan bentuk, dan juga panjangnya bervariasi hingga mencapai 100 meter. Alga merupakan uniseluler, koloni, dan bentuk filamentous. Alga di sini memiliki pigmen selain pigmen hijau klorofil, yaitu berwarna kuning, merah, dan coklat. Alga merupakan organisme yang mudah ditemukan di perairan tawar dan laut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada percobaan yang pertama, nasi menjadi basi dipengaruhi oleh adanya bakteri Bacillus cereus yang menyebabkan nasi basi tersebut berlendir. Sedangkan pada percobaan yang kedua, air pada tepi bak mandi dipengaruhi oleh adanya alga atau protista fotosintetik yang menyebabkan tepi bak mandi tersebut menjadi licin.
hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.